Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini adalah simulasi modul permohonan lelang online. Modul ini merupakan bagian dari aplikasi Lelang Go ID. Untuk menjadi pemohon, pertama kali pemohon harus login ke dalam aplikasi Lelang Go ID terlebih dahulu melalui menu masuk yang berada di sisi kanan atas. Namun jika pemohon belum memiliki akun Lelang Go ID, maka pemohon dapat mendaftar terlebih dahulu melalui menu daftar. Di sini kami memakai akun simulasi Lelang 2019. Setelah memasukkan alamat email dan password, pemohon dapat menekan tombol masuk. Setelah berhasil masuk, menu masuk dan daftar akan berubah menjadi nama pemohon di sisi kanan atas. Namun jika pemohon akan mengajukan permohonan sebagai kuasa dari badan hukum atau organisasi, pemohon harus menambahkan organisasi terlebih dahulu pada akunnya. Untuk menambahkannya, pemohon dapat mengeklik atau menyorot nama yang muncul di kanan atas dan menekan tombol tambah atau atur organisasi. Setelah aktif di halaman organisasi, pemohon dapat menambahkan organisasi dengan menekan tombol tambah organisasi. Nah, di sini akan muncul form tambah organisasi. Pemohon dapat menginputkan lelang di lembaga Kemenq negara, lebih mudah. Kementerian Cukup dengan Keuangan, mengakses kita situs inputkan lelang.co.id PKSI, atau mengunduh aplikasi alamat Lelang dimulai dari Indonesia di provinsi, Play Store. Daftar, DKI tawar, Jakarta, menang. Kota Jakarta Pusat. Untuk detailnya, gedung Syafruddin Prawira Negara 2, Jalan Lapangan Banteng Timur nomor 2 sampai 4, Pasar Baru, Sawah Kecamatan Sawah Besar. Lalu pemohon dapat menginputkan email organisasinya. Di sini kami inputkan djkn@kemenq.go.id. Terus nomor telepon organisasinya 021 1500991. Dan yang terakhir, menginputkan password akun. Kalau dirasa inputan sudah benar, pemohon dapat menekan tombol simpan. Jika pemohon sukses menambahkan organisasinya, maka organisasi akan muncul di daftar organisasi seperti ini. Nah, untuk mengaktifkan organisasi ini, pemohon dapat menekan tombol gunakan. Nah, jika sudah aktif, ditandakan bahwa nama dari akun ini yang aktif di kanan atas sudah tidak lagi nama akun pemohon, tapi organisasi yang akan diajukan permohonannya. Di sini dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Selanjutnya, untuk masuk ke modul permohonan lelang, pemohon dapat menekan tombol permohonan lelang yang ada di atas atau dengan menyorot nama akun pemohon lalu memilih daftar permohonan. Ikut lelang di Kemenq kini lebih mudah. Cukup dengan mengakses situs lelang.co.id atau mengunduh aplikasi Lelang Indonesia di Play Store. Daftar, tawar, menang. Kemudian
Kemudian pemohon dapat mengisi form sesuai dengan permohonan yang akan diajukan. Di sini kami mencontohkan permohonan non eksekusi sukarela untuk badan usaha swasta. Kita bisa klik jenis kategori lelangnya, non eksekusi sukarela, dan di bawahnya akan berubah. Ada pilihan badan usaha swasta, BUMN, BUMD. Karena kita akan mencontohkan badan usaha swasta, kita pilih badan usaha swasta. Lalu pemohon dapat memilih jenis transaksinya. Di sini terdapat dua pilihan untuk permohonan lelang jual atau untuk permohonan lelang hak menikmati atau sewa. Di sini kami pilih jual. Lalu menginputkan password akun pemohon. Setelah dirasa benar, pemohon dapat menekan tombol simpan. Akan muncul notifikasi bahwa permohonan berhasil disimpan dan silahkan lengkapi data. Untuk tahapan melengkapi data permohonan, di sini kami membagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan form. Yang kedua adalah tahapan objek atau input dot lelang, tahapan dokumen atau upload dokumen, dan tahapan review. Untuk yang tahapan pertama yaitu tahapan form, pemohon dapat memilih cara penyerahan hasil bersih lelang. Karena di sini tadi kami memilih untuk non eksekusi sukarela, hanya terdapat 2 pilihan penyerahan hasil bersih lelang. Yang pertama dengan cara transfer melalui rekening pemohon, dan yang kedua dengan cara cek tunai. Di sini kami contohkan melalui rekening pemohon. Setelah kita pilih rekening pemohon, maka akan muncul inputan tambahan yaitu rekening pemohon. Nah, pemohon dapat memilih rekeningnya di sini. Nah, di sini belum ada pilihan untuk rekening pemohon karena pemohon ini adalah pemohon baru. Ikut lelang di Kemenq, Untuk menambahkan kini rekening lebih mudah. pemohon, Cukup dengan mengakses situs lelang.co.id atau mengunduh di bawah aplikasi input Lelang atau Indonesia pilihan di Play Store. rekening pemohon. Daftar, tawar, Nanti akan menang. muncul form tambah rekening bank. Pemohon dapat menginputkan data sesuai dengan rekening yang akan diajukan. Ini kami contohkan pemohon memakai Bank Negara Indonesia atau BNI, terus nomor rekeningnya, langsung ulangi nomor rekening yang sama, dan nama pemilik rekening pemohon. Kalau sudah, pemohon bisa menekan tombol simpan. Berhasil, dan rekening pemohon akan muncul di pilihan daftar rekening pemohon. Setelah itu, pemohon dapat menginputkan nama pemohon. Di sini ada panduannya, yaitu diisi dengan nama penanda tangan pada surat permohonan. Di sini kami contohkan Sumarno. Gelar akademik pemohon bila ada atau bila ingin diinputkan. Ini kita inputkan Magister Manajemen, lalu sarjana ekonomi, terus identitas pemohon. Di sini bisa dipilih KTP, SIM atau NIP. Kita pilih KTP. Nomor identitasnya kita inputkan di sebelahnya. Terus jabatan pemohon. Nah, untuk inputan
identitas hukum pemohon di sini sudah otomatis terisi oleh nama entitas yang kita gunakan. Karena kita menggunakan Kementerian Keuangan Direktorat PKNSI, maka entitas hukum pemohon sudah otomatis terisi Kementerian Keuangan Direktorat Ikut PKNSI. lelang di Kemenq Namun kini di sini lebih bila mudah. terjadi Cukup perubahan, dengan mengakses pemohon situs dapat lelang.co.id mengubahnya. atau mengunduh Misalnya aplikasi PKNSI Lelang Indonesia berubah di menjadi Play Store. Daftar, pengelolaan tawar, menang. kekayaan negara dan sistem informasi. Untuk alamat, jika tidak ada perubahan bisa langsung di skip saja. Lanjut ke nama pejabat penjual. Nama pejabat penjual kita inputkan Sutini, gelar akademik pemohonnya sarjana komputer, identitas pejabat penjualnya, KTP kita inputkan lagi, terus jabatan penjualnya, kasih atau kepala seksi. Nah, setelah itu pemohon dapat memilih KPKNL penyelenggaranya. Di sini terdapat pilihan KPKNL penyelenggara di seluruh Indonesia. Namun jika pemohon belum memahami wilayah kerja dari KPKNL, maka di bawahnya ada tulisan pilih KPKNL penyelenggara sesuai dengan lokasi objek lelang. Klik di sini untuk melihat daftar wilayah kerja KPKNL-nya. Jika kita klik di sini, akan muncul tabel wilayah kerja KPKNL. Misalnya kita mau ajukan permohonan yang ada di Semarang, kita bisa inputkan kota Semarang. Nah, di sini akan muncul KPKNL Semarang yang wilayah kerjanya terdapat di sebelahnya. Kita bisa klik pilih di sini, maka akan terpilih KPKNL Semarang. Untuk isian berikutnya, ini sesuai dengan jenis lelang yang kita pilih di awal tadi. Karena kita memilih non eksekusi sukarela badan usaha swasta, maka terdapat pertanyaan apakah objek lelang merupakan harta bersama. Jika harta bersama, kita bisa pilih ya. Terus berikutnya adalah apakah objek lelang merupakan harta budel waris. Kita bisa pilih tidak jika bukan merupakan harta budel waris. Jika dirasa sudah sesuai Ikut lelang semua di inputannya, Kemenq kini pemohon dapat lebih mudah. menekan tombol Cukup lanjut. dengan mengakses situs lelang.co.id atau mengunduh aplikasi Lelang Indonesia di Play Store. Tahapan berikutnya adalah tahapan objek. Menang. Pemohon dapat menambahkan objek lelang dengan menekan tombol tambah lot lelang. Nah, pemohon akan diarahkan ke form tambah lot lelang. Di sini pemohon dapat memilih lokasi kota atau kabupaten lot lelang. Contohkan di Semarang. Nilai limit dari lot lelang tersebut misalnya 5 juta, uang jaminan 1 juta. Lalu pemohon dapat menambah barang untuk lot lelang tersebut dengan menekan tombol tambah barang. Pemohon dapat menginputkan detail barang yang akan dimasukkan ke lot lelang tersebut. Di sini kita coba bergerak berwujud. Terus jenis barangnya selain kendaraan bermotor, nama barangnya kami contohkan bongkaran bangunan kantor. Lokasi detailnya diisi dengan alamat lokasi barang, kecamatan, desa, atau nama jalannya, misalnya Jalan Sudirman nomor 5. Kita bisa klik simpan. Kalau berhasil, barang akan tampil di daftar barang di bawahnya. Yaitu di sini ada jenis barangnya, bergerak berwujud, selain kendaraan, bongkaran bangunan kantor, lokasinya ada di Jalan Sudirman nomor 5.
dengan tidak ada bukti kepemilikan. Pemohon juga dapat menambahkan barang lebih dari satu untuk satu lot lelang dengan menekan tombol tambah barang lagi. Namun jika lot lelang itu hanya berisi satu barang, pemohon dapat menekan tombol simpan. Nah, lot lelang yang baru saja diinput akan tampil di daftar lot lelang. Namun, lot lelang ini belum dilengkapi foto. Untuk menambahkan foto, pemohon dapat menekan tombol pilih dan unggah foto. Kriteria dari foto yang diupload harus jelas dengan kondisi fisik terakhir dan dapat mempresentasikan objek secara utuh dari berbagai sisi. Di sini pemohon minimal harus mengupload 4 foto. Kita coba unggah foto. Nah, kita coba pilih foto pertama, open. Kita coba pilih lagi foto kedua. Foto ketiga. Dan yang terakhir. Nah, lot lelang ini sekarang sudah lengkap dengan foto. Jika pemohon akan menambahkan lot lelang lagi untuk satu permohonan, pemohon dapat mengulangi tahapan tambah lot lelang sampai dengan mengunggah fotonya. Kalau sudah, pemohon dapat menekan tombol lanjut. Tahapan berikutnya adalah tahapan dokumen. Pada tahapan ini terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama adalah jenis file yang diunggah hanya berformat PDF dan berukuran maksimal 5 MB. Pastikan seluruh dokumen yang diperlukan diunggah. Pastikan dokumen dapat terbaca. Untuk dokumen yang tidak memiliki nomor surat, nomor bisa diisi dengan tanda strip. Syarat bertanda bintang yang ada di belakang uraian surat wajib diisi dan diunggah. Namun jika uraian tidak memiliki tanda bintang seperti surat keterangan mengenai syarat lelang tambahan, pemohon tidak diwajibkan untuk mengunggahnya. Yang pertama kita coba unggah untuk surat permohonan. Untuk mengunggahnya, pemohon harus menuliskan nomor surat permohonannya. Misalnya S-1 KN5 2019. Tanggal surat permohonannya kita bisa input di sebelahnya. Misalnya tanggal 24 Juli. Setelah kita menginputkan nomor surat dan tanggal surat, maka tombol unggah akan aktif dan kita bisa menekan tombol unggah dan memilih dokumen yang akan diunggah. Kita cari dokumennya tadi untuk surat permohonan. Di sini kita sudah siapkan contoh PDF-nya. Kita pilih contoh surat permohonan dan pilih. Dokumen berhasil diupload atau diunggah. Jika berhasil, maka tombol unggah berubah menjadi berwarna hijau dan bertuliskan aksi. Di sini pemohon dapat mengklik tombol unduh untuk melihat dokumennya apakah sudah benar yang diupload. Terus ganti unggahan untuk mengganti unggahan yang diupload. Terus mengganti isian untuk mengganti nomor surat permohonan atau tanggal surat permohonannya jika pemohon salah menginput. Nah, kita lanjutkan ke seluruh permohonan yang diperlukan. Daftar barang kita asumsikan tidak mempunyai nomor surat. Terus tanggalnya kita samakan dengan tanggal surat permohonan. Kita unggah juga.
Jika syarat dokumen yang bertanda bintang sudah diunggah semua dan pemohon tidak mengunggah syarat yang opsional diunggah, dan pemohon juga sudah yakin benar bahwa permohonan atau dokumen permohonan yang diunggah sudah benar, maka pemohon dapat menekan tombol lanjut. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan review. Di halaman ini berisi review dari seluruh data yang sudah diinput oleh pemohon. Yang pertama untuk inputan di tahapan form, di tahapan lot lelang, dan di tahapan dokumen. Nah, sebelum melakukan pengiriman, pemohon diwajibkan mengecek atau menyetujui pernyataan saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran serta keaslian data pada dokumen persyaratan yang diunggah dan dikirim sebagai permohonan lelang ke KPKNL. Kita klik dan kita kirim. Di notifikasi terakhir ada notif berisi jika Anda yakin data akan dikirim ke KPKNL dan tidak dapat diubah lagi. Mohon bisa menekan tombol ya. Nah, di sini permohonan sudah berhasil dikirim ke KPKNL. Maka status permohonannya berubah menjadi kirim ke KPKNL. Nomor surat permohonannya ada di sini, tanggal surat permohonan, dan tanggal update terakhir. Pemohon pun mendapat notifikasi di sisi atas. Di sini berhasil mengirimkan permohonan nomor S1KN5 2019 ke KPKNL Semarang.